Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Haryadi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menginformasikan hasil penelitian tesis saya terkait analisis perbandingan kinerja bank asing, bank umum swasta nasional, bank umum swasta asing, dan bank persero pada periode sebelum dan selama pandemi COVID-19. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Iwayan Kalantara selaku dosen pembimbing, dan juga saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji sekalian dan juga rekan-rekan yang hadir di sini. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia berkisar antara 4,7% sampai dengan 5%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi tersebut stabil di angka 5%. Seperti yang kita ketahui, pada akhir 2019 terdapat pandemi yang melanda seluruh dunia. Pandemi tersebut berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi menjadi 2,9 pada kuartal 1 2020 dan turun menjadi minus 5,32. Selanjutnya, sampai dengan kuartal 1 2021, terjadi resesi pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemudian di kuartal kedua 2021 baru pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi positif kembali dan juga naik. Seperti yang kita ketahui, ekonomi sangat dipengaruhi pada perbankan, karena perbankan terdapat perputaran uang. Tapi dengan adanya pandemi, pastinya berakibat mobilitas terhadap banyak bisnis, pastinya juga berdampak pada kinerja perbankan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2010 tahun 98 tahun nomor 10, bank mempunyai tugas yaitu menghimpun dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan, deposito, TPK maupun simpanan lain dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut melalui kredit pinjaman ke masyarakat. Atas simpanan yang diberikan, pastinya bank memberikan bunga simpanan, begitu pula dengan kredit yang diberikan pula ke masyarakat. Bank mendapatkan bunga pinjaman atas kredit yang disalurkan. Tujuan dari bank untuk menampung dan juga menyalurkan kredit pastinya untuk meningkatkan dan meningkatkan taraf hidup dan juga memenuhi kebutuhan di masyarakat. Kemampuan dari suatu perusahaan dalam hal ini ada perbankan untuk mendapatkan suatu imbal hasil atau return biasanya dicerminkan dalam bentuk ROA atau return on asset. Pada Juli 2019 sampai dengan Juni 2021 ada tren penurunan dalam ROA atau return on asset perbankan yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, terdapat pula pandemik yang mulai merebak di dunia sejak akhir 2019. Di sisi lain, biaya operasional terhadap pendapatan operasional juga meningkat pada periode yang sama. Pastinya perubahan tersebut ada dampaknya dipengaruhi oleh pandemi. Sebenarnya gimana, kenapa sih, dan apa aja yang dapat mempengaruhi kinerja dari bank umum tersebut. Pada tujuan penelitian kali ini ingin dilakukan penelitian terhadap variabel atau faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bank umum. Kinerja bank umum diproyeksikan dalam ROA atau return on asset dan juga ROE atau return on equity. Terdapat 5 tujuan penelitian kali ini, yaitu yang pertama adalah melakukan uji pengaruh kekuatan modal atau KAR terhadap kinerja bank umum di Indonesia. Yang kedua adalah melakukan uji pengaruh kualitas kredit atau NPL terhadap kinerja bank umum Indonesia. Yang ketiga adalah melakukan uji pengaruh efisiensi atau BOPO terhadap kinerja bank umum di Indonesia. Yang keempat adalah melakukan uji pengaruh fungsi intermediaris atau loan to deposit ratio terhadap kinerja bank umum di Indonesia.
Yang terakhir adalah melakukan uji pengaruh faktor kepemilikan terhadap kinerja bank umum yang ada di Indonesia. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, terdapat landasan teori sesuai dengan pengertian Mukhtar tahun 2019, bank adalah suatu institusi keuangan dengan tugas utama untuk menampung dana dari pihak lain, kemudian mendistribusikan kembali melalui kredit kepada pihak lainnya, dan juga menyediakan jasa perbankan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, terdapat dua kategori bank, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank perkreditan rakyat dan bank umum perbedaannya adalah bank perkreditan rakyat tidak menyediakan jasa finansial pembayaran, sedangkan bank umum terdapat jasa pembayaran dalam keuangan. Sedangkan berdasarkan kategorinya, kategori kepemilikan terdapat beberapa kategori. Yang pertama adalah bank persero. Sesuai dengan POJK tahun 2016, pemerintah dapat memiliki 100% bank. Sedangkan di sisi lain, pihak swasta atau pihak lain tidak dapat 100%. Terdapat ketentuan maksimum yaitu 40% dari saham pengendali. Kategori yang kedua adalah bank umum swasta. Bank umum swasta dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu bank umum swasta nasional, yaitu bank umum yang dimiliki saham mayoritasnya oleh perusahaan nasional yang ada di Indonesia, dan bank umum swasta asing, atau bank umum swasta yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pihak asing. Yang terakhir adalah bank asing. Bank asing adalah bank yang merupakan kantor cabang dari bank di luar negeri, contohnya Citibank. Kinerja keuangan pasti didapatkan dari laporan keuangan, sedangkan pengertian dari laporan keuangan adalah laporan yang memuat informasi yang memberikan pandangan kondisi dari suatu institusi atau perusahaan dalam aspek keuangan, sehingga dapat dijadikan tolak ukur kinerja keuangan perusahaan. Pada penelitian kali ini terdapat beberapa variabel penelitian. Untuk variabel kinerja terdapat dua variabel, yaitu return on asset, yaitu adalah kemampuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan terhadap aset-aset yang dimiliki. Yang kedua adalah return on equity atau ROE. ROE ini adalah menghitung imbal hasil atas modal yang disetorkan dari suatu perusahaan. Sedangkan untuk variabel penelitian independen, yang pertama adalah capital adequacy ratio, yaitu rasio yang menghitung kemampuan atas modal yang dimiliki suatu perusahaan terhadap total aset dengan resiko aset masing-masing. Yang kedua adalah BOPO atau beban operasional terhadap pendapatan operasional. BOPO ini tujuannya untuk menghitung efisiensi atau kemampuan dari suatu perusahaan untuk mengontrol biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Yang berikutnya adalah loan to deposit ratio. Karena salah satu fungsi perbankan adalah sebagai fungsi intermediaris, pastinya dapat dihitung berapa besarnya kredit yang disalurkan terhadap dana pihak ketiga yang ditampung oleh bank tersebut. Yang berikutnya adalah NPL atau non-performing loan. Pada proses penyaluran kredit, pastinya terdapat risiko gagal bayar yang dihadapi oleh bank tersebut. Oleh karena itu, bank wajib melakukan kontrol atas non-performing loan dari sisi kredit tersebut untuk menjaga kualitas dari kredit tetap bagus. Yang terakhir adalah variabel kepemilikan. Kenapa variabel kepemilikan ini masuk ke dalam variabel penelitian? Karena bisa jadi strategi atau keputusan dari suatu perusahaan dipengaruhi oleh pemilik dari suatu perusahaan. Misal pemerintah, misalnya Bank Persero dalam hal ini adalah pemerintah, mungkin secara strategi dapat berbeda
strategi bisnisnya dibandingkan dengan bank swasta misalnya. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan BOPO, NPL, dan juga Bank Umum dan juga Bank Persero. Pada penelitian kali ini, dikarenakan situasi pandemi, peneliti ingin melakukan penelitian pada kinerja Bank Umum pada saat sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 berlangsung. Sehingga didapatkan data yang diteliti adalah dari Maret 2019 atau kuartal 1 2019 sampai dengan Juni 2021 atau kuartal kedua 2021. Data yang dibutuhkan dalam penelitian kali ini berdasarkan data sekunder secara historikal. Sehingga hipotesis penelitian adalah yang pertama adalah CAR memiliki pengaruh pada ROA di Bank Umum di Indonesia. Yang kedua, CAR memiliki pengaruh pada ROE di Bank Umum di Indonesia. Yang ketiga, NPL memiliki pengaruh pada ROA di Bank Umum di Indonesia. Yang keempat, NPL memiliki pengaruh pada ROE di Bank Umum di Indonesia. Yang kelima, BOPO memiliki pengaruh pada ROA di Bank Umum di Indonesia. Yang keenam, BOPO memiliki pengaruh pada ROE di Bank Umum di Indonesia. Yang ketujuh, LDR memiliki pengaruh pada ROA di Bank Umum di Indonesia. Yang kedelapan, LDR memiliki pengaruh pada ROE di Bank Umum di Indonesia. Yang kesembilan, faktor kepemilikan memiliki pengaruh pada ROA di Bank Umum di Indonesia. Dan yang terakhir adalah faktor kepemilikan memiliki pengaruh pada ROE di Bank Umum di Indonesia. Data yang dibutuhkan pada penelitian kali ini adalah data sekunder secara historikal sesuai dengan periode penelitian, yaitu dari Maret 2019 sampai dengan Juni 2021. Populasi Bank Umum sampai dengan Juni 2021 adalah 103, sedangkan sampel yang digunakan adalah 70 bank umum. Sampel adalah porsi atau bagian dari suatu populasi. Sampel yang digunakan pada penelitian kali ini diambil berdasarkan beberapa kriteria dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih sampel dengan cara berdasarkan karakteristik dan tujuan tertentu. Karakteristik dan tujuan yang ingin dicapai adalah yang pertama, bank umum yang tersedia laporan keuangannya di OJK, bank umum tersebut masih beroperasi sampai dengan Juni 2021, dan bank umum bukan merupakan bank BPD dan konvensional, jadi non-syariah. Sesuai dengan kriteria tersebut, terdapat 70 bank yang dijadikan sampel. Berdasarkan sampel-sampel tersebut, berikut adalah deskriptif analisis dari hasil penelitian. ROA paling rendah adalah minus 14,11%, sedangkan ROE adalah minus 60,77%. Minus pada ROA dan ROE, hal ini disebabkan perusahaan tersebut mengalami kerugian sehingga return-nya atau imbal hasilnya minus atau di bawah 0. Di sisi lain, terdapat anomali data, contohnya adalah BOPO. Pada perusahaan tertentu, BOPO memiliki 2,9214. Apabila dilihat, BOPO tersebut adalah perusahaan BNP Paribas. Sedangkan pada sisi CAR juga terdapat anomali, yaitu 8,945. Apabila dicek lebih dalam, CAR tinggi dikarenakan bank tersebut baru diinjek modal atau diberikan suntikan modal oleh owner. Sehingga untuk penelitian kali ini dilakukan Windsorize 5% atas dan bawah juga 5%. Sehingga berikut adalah data hasil Windsorize-nya. Pada penelitian kali ini, sebelum penelitian lebih lanjut dilakukan uji normalitas
Apabila dilihat dari grafik histogram menggunakan metode ordinary least squares, secara kasat mata grafik historical sudah terdistribusi secara normal. Tapi di sisi lain, berdasarkan nilai Jacobi-Rates, nilai ini sangat besar sehingga mengindikasikan data tidak normal dan kemungkinan terjadi heterokedasitas dan juga autokorelasi, sehingga dilakukan generalized least square. Jika dilihat, data sudah relatif lebih normal dan ini bisa dikonfirmasi melalui Jacobi-Rates. Agar diketahui suatu model regresi ditemukan hubungan antar variabel independen satu dan lainnya, dilakukan uji multikolinearitas. Indikasi adanya multikolinearitas dari suatu regresi dilihat dari nilai toleransi dan juga variance inversion factor. Jika nilai toleransi di bawah 1 dan PIV di bawah 10, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa model ini bebas dari multikolinearitas. Berdasarkan hasil regresi berganda, konstanta untuk ROA berkisar antara 0,89 sampai 0,93. Hal ini menunjukkan apabila variabel independen diasumsikan tetap, maka ROA akan naik sebesar 8,9% sampai dengan 9,3%. Apabila dilihat untuk ROA yang memiliki pengaruh positif hanya LDR untuk Bank Persero, NPL, LDR, dan kepemilikan untuk bank swasta, NPL dan LDR untuk bank tadi adalah NPL, LDR, dan kepemilikan untuk bank asing, NPL dan LDR untuk bank swasta nasional, dan juga LDR untuk bank swasta asing. Sedangkan untuk variabel dependent ROE, konstanta berkisar antara 0,4235 sampai dengan 0,4488. Artinya ROE akan naik sebesar 42,35% sampai dengan 4,88% jika variabel independen lain diasumsikan tetap. Khusus untuk ROE yang memiliki pengaruh positif adalah LDR dan faktor kepemilikan untuk Bank Persero, faktor kepemilikan untuk bank swasta, sedangkan untuk variabel lain itu memiliki pengaruh negatif. R-squared ditujukan untuk menghitung kemampuan dari suatu model regresi. Apabila R-squared mendekati 1, artinya variabel independen dapat digunakan untuk memproyeksi variabel dependen. Pada penelitian kali ini, R-squared berkisar antara 0,9466 sampai dengan 0,9479 untuk ROA, dan ROE berkisar antara 86,5% sampai dengan 89,64%. Dan berdasarkan seluruh tabel probabilitas adalah 0, artinya CAR, NPL, POPO LDR, dan faktor kepemilikan bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kinerja bank umum yang ada di Indonesia, atau ROA dan ROE. Berikut adalah kesimpulan dan saran pada penelitian kali ini. CAR, NPL, BOPO, dan LDR, serta faktor kepemilikan berpengaruh bersama-sama terhadap kinerja, dan kinerja tersebut, ROA dan ROE Bank Umum di Indonesia dapat diproyeksi berdasarkan variabel-variabel penelitian dengan menggunakan model regresi. Sedangkan pada CAR memiliki pengaruh negatif secara parsial pada kinerja bank umum di Indonesia.
Untuk NPL, pengaruhnya adalah negatif untuk ROA, Bank Persero, dan bank swasta asing. Sedangkan pada ROA, bank asing dan bank swasta nasional memiliki pengaruh yang positif. Untuk kinerja modal atau ROE, NPL memiliki pengaruh yang negatif untuk bank umum di Indonesia. BOPO secara parsial berpengaruh negatif pada kinerja bank umum di Indonesia, yaitu ROA dan ROE. LDR secara parsial berpengaruh positif pada kinerja profitabilitas atau ROE untuk bank umum di Indonesia, sedangkan pada ROE bank asing, bank swasta nasional, dan juga bank swasta asing, LDR memiliki pengaruh yang negatif di ROE-nya. Untuk Bank Persero, LDR secara parsial memiliki pengaruh positif pada ROE. Untuk variabel kepemilikan, secara parsial berpengaruh negatif pada kinerja ROA dan ROE pada bank swasta nasional dan bank swasta asing. Sedangkan untuk bank asing, variabel kepemilikan berpengaruh secara positif pada ROA dan ROE. Khusus untuk Bank Persero, ROA-nya dipengaruhi secara negatif oleh variabel kepemilikan. Sedangkan di sisi lain, ROE Bank Persero dipengaruhi secara positif oleh variabel kepemilikan. Dari hasil penelitian tersebut, sehingga dapat diambil kesimpulan dan saran untuk manajemen Bank Persero harus lebih fokus untuk mengendalikan CAR, NPL, dan BOPO yang memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja. Sedangkan untuk NPL, Bank Persero tetap dapat menyalurkan kredit dengan mempertimbangkan resiko, yaitu dalam hal ini adalah menjaga NPL, karena NPL untuk Bank Persero memiliki pengaruh yang positif. Sedangkan untuk manajemen bank asing dapat lebih memperhatikan CAR dan BOPO yang berdampak pada kinerja secara negatif. Sedangkan untuk ROE bank asing dipengaruhi secara negatif oleh LDR dan juga NPL. Untuk bank swasta asing dapat lebih memperhatikan CAR dan BOPO karena mempengaruhi secara negatif baik ROA maupun ROE. NPL dan LDR hanya berpengaruh negatif pada ROE. Dan untuk bank swasta asing harus fokus kepada CAR dan BOPO yang memiliki pengaruh negatif terhadap ROA dan ROE-nya. Pada penelitian kali ini juga terdapat beberapa keterbatasan, yaitu variabel-variabel yang diteliti adalah CAR, NPL, BOPO, LDR, dan juga faktor kepemilikan. Sesuai dengan nilai koefisien determinasi atau R-square, ROA dipengaruhi sekitar 94,66% sampai 94,79%. Sedangkan untuk ROE dipengaruhi lebih kecil, yaitu 86,5% sampai dengan 89,04%. Sesuai dengan nilai tersebut, artinya masih terdapat faktor-faktor lain yang mungkin dapat ditambahkan untuk pada penelitian selanjutnya untuk memproyeksi kinerja bank umum, yaitu ROA dan ROE pada bank umum yang ada di Indonesia. Sekian penjelasan pada penelitian kali ini. Terima kasih, kurang lebihnya saya sampaikan permohonan maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.